Pertama masalah legal aspek, ya, legal aspek. Kita itu punya Perpres nomor 11. Ya, ini saya bikin summary-nya aja ya. Terus kemudian ada Perpres berikutnya 12 tahun 2021. Ya. Nah ini adalah juga summary. Tapi ada yang poin penting yang di pasal 2, ketentuan penutup. Ya, nggak saya tulis di sini. Apa ketentuan penutup? Bahwasanya dokumen-dokumen yang sedang sedang tender atau apa, sementara menggunakan Permen PUPR nomor 14 tahun 2020. Nah, namun setelah ada dari LKPP ada Perlem LKPP nomor 12 2021, maka yang digunakan adalah versi itu. Ya, ini di penutupnya ada poin penting di situ. Ya, ada pesan seperti itu. Oke, next page. Mohon izin. Nah, Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 ini hampir 6.000 halaman. Kalau membaca ini ya juga lumayan capek gitu ya. Ada lampiran 1 sampai 6. Nah, kita lihat aja ya lampiran 5. Dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Ada 30 jenis, baik konsultan maupun ini ya kontraktor. Ya, ada 30 ya tipenya. Banyak gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat aspek legal. Ini ada yang penting. Di sini selain tadi standar dokumen pemilihan, sekarang ada yang terkait dengan teknis. Spesifikasi umum ya, yang berlaku di Bina Marga sekarang ini adalah Surat Edaran Dirjen 27 Oktober 2020 untuk spesifikasi umum, dan ada lagi yang paling baru 2022 adalah spesifikasi khusus untuk SMKK. Ya, spesifikasi khusus untuk SMKK. Ya. Next page. Mohon izin next page. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin membagikan share ya. Membagikan share ini perbandingan antara Perlem LKPP 12 2021 yang digunakan untuk proyek-proyek di dalam negeri ya, dengan base-nya adalah APBN maupun yang lain, dengan yang loan. Yang loan ini adalah saya ambil yang dari World Bank. Kenapa yang dari World Bank? Karena World Bank itu kalau bicara loan itu bicara dokumen itu World Bank itu sumbernya sumber. Nanti yang ADB, ISDB apa itu seizin mereka itu mengadopsi gitu. Jadi World Bank itu dalam hal ini mereka lead dulu. Nah, di dokumennya World Bank ini pengelompokannya itu simple. Ya. Bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 bidding prosedur. Ya. Bab 2 work atau employer requirement. Yang ketiga, condition contract and contract form. Nah, kalau tendernya sudah lewat, sudah tanda tangan kontrak, yang bab 1 itu minggir, udah nggak pakai lagi. Itu. Yang dipakai adalah yang 2 dan 3. Nah, yang punya Perlem LKPP saya kasih padanannya sebelah kanan, padanannya. Padanannya ini kalau yang warna biru itu adalah yang pasca kualifikasi. Pasca kualifikasi ya. Kalau yang saya kasih warna pink itu adalah ya, itu hanya petunjuk saja ya, petunjuk evaluasi kewajaran harga. Terus yang di bawah itu ada rancangan kontrak dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi yang warna biru itu adalah pasca kualifikasi, karena kalau nggak pasca kualifikasi nanti ya babnya agak sedikit bergeser lah ya. Saya cuma memberikan pandangannya. Nah, di sini saya kasih lingkaran yang di dalam dokumen ini termasuk spesifikasi ya, kalau di Perlem LKPP namanya spesifikasi teknis ya, yang terdiri dari spesifikasi umum dan khusus dan gambar ya. Karena ini juga di dalam tadi harga yang di bawah 80% ini karena menyangkut di sini dan menyangkut dari dokumen. Nah, ini yang hari ini coba saya tekankan karena seringkali umumnya ya kapasitas Pokja ini kadang-kadang agak lemah di teknisnya ini, itu agak lemah di teknisnya sini. Apalagi kalau background-nya bukan dari proyek tersebut atau bukan background orang proyek lah kira-kira gitu. Oke, next page, mohon izin. Nah, ketentuan pengguna jasa tadi yang saya gedein ya, itu biasanya isinya apa? Lingkup pekerjaan. Spesifikasi teknis itu ada umum, ada khusus, tadi saya singgung. Gambar itu ada 3 macam ya.
Gambar rencana itu bahasa Inggrisnya drawing, bukan desain drawing, drawing aja. Gambar kerja itu bahasa Inggrisnya shop drawing. Jadi bukan shop drawing, terjemahnya bukan gambar toko ya gitu. Terus as-built drawing itu gambar terlaksana. Nah, informasi tambahan itu jika ada mungkin ya lahan yang dibebaskan baru berapa, kurang dikit atau apa, itu harus diinformasikan supaya orang yang nawar bisa ngatur schedule kerjanya gitu ya. Next page. Nah, gambar mungkin saya nggak terlalu banyak menekankan ya. Mungkin saya ada satu poin yang penting. Gambar itu menyatakan dimensi produk. Mutu bahan hanya lokasinya. Detailnya ada dalam spesifikasi. Detailnya ada dalam spesifikasi. Oke, next. Next ya. Oke. Nah, sekarang spesifikasi. Apa spesifikasi itu? Memuat segala peraturan dan ketentuan tentang bagaimana pekerjaan harus dikerjakan dan berhasil akhir. And risetnya kayak apa? Merupakan salah satu bagian penting dari dokumen tender. Kalau sudah ditandatangani jadi dokumen kontrak, dikenal dengan nama spesifikasi teknik atau umum, jika perlu dilengkapi dengan spesifikasi khusus atau kadang-kadang namanya addendum. Bentuknya ada dua, berjenjang dan enrisat. Ya. Apa sih berjenjang dan enrisat? Enrisat itu gini, misalnya ya, saya butuh beton, masih pakai istilah K ya, K250, nggak peduli deh asalnya gimana, yang penting hasil akhirnya 250. Kalau berjenjang itu diatur secara bertahap, bahan bakunya disyaratkan, bahan olahannya disyaratkan, bahan jadinya disyaratkan. Jadi step by step diatur. Tujuannya apa? Digiring supaya end result-nya masuk. Itulah. Kebetulan di Bina Marga speknya adalah spek berjenjang. Ya. Oke, next page. Mohon izin. Nah, isi spesifikasi berjenjang itu apa? Pertama, lingkup pekerjaannya, cuaca yang diizinkan untuk bekerja, bahan, tadi ada saya sebut ada 3 macam ya, bahan baku, bahan olahan, bahan jadi, terus metode pelaksanaan dan perawatan. Nah, sebenarnya yang dua ini domainnya dari penyedia kontraktor, tergantung dari variasi alat yang dipakai. Nah, yang di sini saya tekankan hanya generiknya saja. Contoh, metode pelaksanaan. Kalau memadatkan itu dari titik terendah menuju yang tertinggi, misalnya seperti itu. Peralatan juga, misalnya ya. Kalau untuk memadatkan drainage layer, itu fibrunya minimum 10 ton. Nah, seperti itu. Ya. Terus pengendalian mutu sama bahan ada 3 macam. Pengendalian mutu ada 3 macam. Bahan baku, bahan olahan, bahan jadi. Nah, terakhir cara pengukuran dan pembayaran. Ya. Nah, cara pengukuran dan pembayaran. Idealnya ya, itu yang melaksanakan tender ini menguasai semua. Tapi minimum kalau nggak sempat baca, karena ini 1000 halaman lebih, itu minimum baca lingkup pekerjaan, terus cara ngukurnya gimana, bayarnya gimana. Contoh ya, saya kasih contoh. Yang namanya galian struktur, itu bukan asal gali, including backfill-nya, ya, dengan material yang disetujui misalnya. Kalau ini nggak dibaca, ya mana tahu itu ya dalamannya, dan terus harganya kok seperti itu dan sebagainya. Ya. Oke, next page, mohon izin. Nah, ini bagi yang suka sepak bola, polanya spesifikasi itu formatnya 325. Ya, ini kan sepak bola itu kan ada formasi berapa ya. Ini 325 speknya. Tiganya apa? 3 tahap. Bahan baku, bahan olahan, bahan jadi. Lingkupnya 2. Pengendalian kuantiti dan kualitas mutu. Strukturnya ada 5. 5 itu apa? Jenis pemeriksaannya. Misalnya kalau kepadatan dengan senkun, ya. Terus metode pemeriksaannya mungkin ada ABCD, kadang-kadang frekuensi jaraknya berapa kali, ya. Terus persyaratan minimum, kadang-kadang ada maksimumnya juga. Nah, yang terakhir toleransi. Ya, toleransi tebal, toleransi alinyemen, toleransi elevasi, dan sebagainya. Ya. Formatnya seperti ini, 3, 2, 5. Spek yang lengkap itu seperti ini. Next page. Ya. Jika nilai kontrak kurang dari 80%, nah ini sekarang kita mulai masuk ke sini. Saya diminta di dalam surat undangannya ada 3 poin. Ya. Pertama, poinnya adalah bagaimana cara mitigasi risiko terhadap pengadaan konstruksi. Nah, ini saya tunjuk salah satu caranya adalah petunjuk evaluasi kewajaran harga yang tadi saya kasih warna pink itu. Jadi di PLN KPP sudah ada
Cuma nanti saya kupas ya itu ya, petunjuknya itu ada beberapa yang sering jadi agak ambigu gitu ya. Terus proses pengawasan pekerjaannya nanti kayak apa kalau ketemu yang kontraknya di bawah 8%. Nah ini saya akan tekankan sistem dan prosedur untuk quality control dan quality assurance. Terus kemudian ada nggak syarat khusus kepada penyedia untuk menjamin mutu dan ketepatan waktu pekerjaan? Nah ini nanti akan saya sedikit kupas, tapi ini singkat aja ya. Biasanya kita itu hanya menyediakan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau kalau di lapangan terkenal dengan nama S-curve. Nah, sebenarnya dari S-curve itu ada turunan 1 dan turunan 2. Turunan 1 itu apa? Jadwal produksi. Apa? Kalau memang S-curve-nya kayak gitu, AMP-nya itu sehari harus berapa kalau ngaspal. Ya. Terus turunan kedua, jadwal penyediaan bahan. Turunan kedua. Atau ini biasanya disebut juga rantai pemasok. Jadi kalau untuk produksi segitu, material yang harus disediakan sehari berapa? Kalau giling batu sendiri sehari harus dapat berapa? Kalau beli itu sehari harus datangnya berapa? Nah, biasanya orang hanya konsen di nomor 1. Yang nomor 2 dan nomor 3 biasanya belum tentu dikerjakan. Nah, kalau ini dikerjakan, begitu ini melenceng dikit sudah ketahuan, habis ini pasti terlambat. Nah, itu salah satu kontrolnya ya. Oke, mohon izin next please. Nah, sekarang masuk evolusi kewajaran harga. Ya. Saya ngambil ya dari yang tadi yang bab, kalau yang itu bab 10 ada yang bab 13 yang saya warna pink, koefisien ya, diklarifikasi. Ya. Jadi kalau ada yang harganya di bawah 8%, mereka itu maksudnya penyedia itu atau peserta diminta untuk menyampaikan analisa harga satuannya. Terus setelah itu diperiksa koefisiennya. Ya. Pertama, diyakini dapat memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis, koefisien yang disepakati menjadi koefisien hasil klarifikasi. Terus yang kedua, kalau tidak diyakini, Pokja dan peserta menelaah ya, koefisien itu agar dapat disepakati bersama yang memenuhi persyaratan dan spesifikasi. Koefisien yang disepakati, nah ini menjadi koefisien hasil klarifikasi. Terus yang terakhir, tidak tercapai kesepakatan. Ya. Terus koefisien dalam harga perkiraan sendiri, HPS atau W, menjadi koefisien hasil klarifikasi. Anyhow, evaluasi kewajaran harga ini hanyalah untuk evaluasi, tidak akan merubah harga satuan. Ya, seperti itu ya. Oke, minta mohon izin, next please. Nah, saya kasih komen ya. Banyak koefisien yang tidak dapat diperoleh langsung dari spesifikasi, namun harus dihitung khusus. Ya, ini saya kasih komen. Memang, contoh, emangnya di spek itu disebut kadar aspalnya berapa? Tidak. Tapi dengan disyaratkan gradasinya seperti ini, ya, apanya berapa, nah baru nanti, ternyata ini kadar aspalnya kira-kira sekian. Juga kadar semen, ya. Kadar semen nggak disebut dalam spek. Spek itu kan cuma saya minta mutu betonnya FC30, ya, atau K350 atau berapa, gitu. Tidak nyebut kadar semennya harus sekian dan sebagainya, ya, seperti itu. Ya. Jadi ini butuh suatu effort bagaimana dengan alat bantu yang lain untuk menghitung ini. Nah ini yang saya sebut tadi, kapasitas teman-teman Pokja ini apakah juga menguasai ini, sehingga waktu mereka koefisien tahu bahwa koefisiennya itu benar enggak. Kalau argu sama peserta itu juga bisa argu. Nah, seperti itu. Mohon izin next please. Terus harga satuan dasar. Nah, harga satuan dasar itu apa? Yaitu ada harga satuan dasar untuk bahan, alat, dan orang. Ya. Jadi kalau misalnya alat itu per jamnya berapa, ya, orang itu per jamnya berapa. Nah, itu. Nah, khususnya misalnya kalau alat per jamnya berapa itu sudah including everything, mulai dari BBM, pelumas, segala macam gitu ya. Nah, jika harga satuan dasar yang ditawarkan beserta data pendukungnya tidak dapat membuktikan, maka harga satuan dasar yang ada di pasar, market ya, atau HPS atau UI itu yang digunakan. Ini, ya. Ini kembali, ini semua evaluasi, bukan nanti merubah harga satuan. Ya, mohon izin next please. Nah,
Kalau terjadi perbedaan rincian uraian, ya, breakdown-nya antara analisa harga satuan penawaran dengan HPS QUE, ya, kalau terjadi breakdown yang berbeda bagaimana? Nah ini saya masih merujuk ke bab yang ada di file LKPP itu ya. Jika koefisien dan harga satuan dasar dapat dibuktikan, ya, maka koefisien dan harga satuan penawaran yang digunakan sebagai hasil klarifikasi. Kalau dapat dibuktikan. Kalau tidak, nah, maka koefisien dan harga satuan dasar dari HPS atau W, ya, yang digunakan adalah hasil klarifikasi. Ya. Terus saya kasih komen. Rincian urean atau breakdown itu tergantung dari asumsi dan urutan kerja. Variasinya banyak. Saya kasih yang gampang aja ya. Misalnya, transportasinya ini, ya, transportasinya ini, levelnya yang kalau diesel atau yang levelnya Mitsubishi misalnya. Beda kapasitasnya. Nah, tentu saja ada asumsi, ada urutan kerja. Variasinya tentu saja banyak. Jadi ini yang kadang-kadang agak susah ya. Perbedaan breakdown uraian ya. Ini contohnya aja itu. Belum lagi penggunaan alat. Variasi alat yang dipakai bisa saja berbeda. Misalnya ya. Dari sisi HPS menggunakan backhoe. Dari sisi kontraktor dia lebih milih pakai loader ya. Mungkin beda keluarnya ya, seperti itu. Nah, yang kayak gini-gini ini variasinya banyak banget. Sehingga untuk evaluasi ini juga nggak mudah. Kecuali kembali background teknisnya sangat strong, jadi bisa berargu ya. Oke, mohon izin next page. Nah, ini yang tadi saya singgung kapasitas teknis dari Pokja. Penguasaan terhadap spesifikasi teknis dan gambar seperti apa? Saya kasih tanda merah. Jika tidak menguasai aspek teknis, bagaimana bisa mengelola rincian uraian yang berbeda? Ini yang saya sempat komen. Jadi walaupun sudah ada cuklaknya seperti itu, tapi kita juga punya kendala seperti ini. Ya. Contoh. Di dalam cuklak itu, maaf, nanti di bawahnya ini ada. Mohon izin, next page ya. Next page. Di bawahnya ada. Nah ini, sistem prosedur quality control dan quality assurance. Ya. Nah, ini tadi itu ya, sekarang kita masuk ke sistem prosedur QC dan QE. Ini masalah mutu. Ya. Bahan baku. Ini kita misalnya apakah materialnya kotor, ya. Terus bahan olahan misalnya. Misalnya mungkin ada batu bulat yang digunakan untuk lapis fondasi ya dari perkerasan. Padahal lapis fondasi atau yang biasanya disebut kelas A itu nggak boleh ada batu bulatnya, harus full keras gitu. Ya. Tapi kembali kalau di bawah 80% kemungkinan ya, kalau nggak diawasi terus kemudian material juga dingin. Kadang-kadang pasirnya agak kotor dikit dan sebagainya. Nah, jadi ini yang paling sering. Apa? Mungkin kepadatannya sering nggak memenuhi karena pemadatannya kurang atau temperaturnya terlambat. Atau juga biasanya masalah ini yang paling sering jadi temuan. Kuat tekan betonnya nggak pernah masuk, ya. Sehingga apa? Ini bermain-main, mungkin semennya berkurang atau apa. Gitu. Nah, bagaimana pengendaliannya? Ada QC, ada QE. Saya mungkin nggak menjelaskan detail ini ya. QC itu ada di kontraktor penyedia. QE itu ada di supervisi. Ya. Saya jelaskan singkat saja. QC itu ada di kontraktor, QE itu ada di supervisi. Ya. Oke, next page. Nah, bicara material kotor, saya kasih gambaran ya. Apakah ini yang disebut pencucian seperti ini? Ini sekedar informasi aja. Ini bukan dicuci Bapak Ibu, ini diguyur. Atasnya bersih, bawahnya tetap kotor. Ya, seperti itu. Mohon izin next page. Nah, ini ilustrasi ya. Yang di kiri karena jarak jauh nggak begitu kelihatan. Yang kanan saya zoom. Ya.
saya zoom ini batunya banyak batu kulitnya. Kalau ada batu kulit, aspal itu nggak mau nempel. Nah, terus caranya gimana QC untuk solusinya untuk ngatasi yang kayak gini? Ini kalau saya pernah ke lapangan, gini tanya kontraktor, ini gimana ngatasinya ini? Sebenarnya saya juga tahu jawabannya, tapi kayaknya mereka juga nggak tahu. Nanti Pak, sama orang diambilin, dipilihin. Saya juga sambil berseloroh, ya mudah-mudahan dapat akik lah gitu. Ya, jadi saya juga aja gitu. Jadi ini ada caranya bagaimana mengeluarkan batu-batu yang ada kulitnya ini. Gitu. Jadi ini masalah mutu. Kalau nawar yang murah, mungkin kayak gini-gini itu lewat batu pun bukan batu pecah, bulat-bulat. Juga mohon izin next please. Mohon izin next please. Nah ini ilustrasi ya. Yang di sebelah kiri itu pasir, yang di sebelah kanan itu abu batu. Abu batu itu istilah ya. Jadi kalau dari crusher, mesin pemecah batu, yang fraksi paling halus itu disebut abu batu. Materialnya itu dari 0 sampai 5 mili, ya, ukuran pasir lah. Kalau yang kiri itu pasir alam. Warnanya memang coklat, bukan kotor. Nah, biasanya kalau ke lapangan, ini adalah fast track kalau uji. Ya. Kalau minum, ada sisa aqua, masukkan, kita kocok. Ya. Normalnya kalau material bersih, ya 2-3 menit itu sudah seperti ini. Ya, 2-3 menit itu seperti ini. Tentu saja tidak bisa seperti aqua sedia kala. Namun pernah ada case ya. Itu dulu ada proyek dari Tuban sampai perbatasan Jawa Tengah. Ya. Kontraktornya sih nggak pelit, aspalnya cukup banyak, tapi begitu hujan, bolong semua, rontok semua. Nah, waktu itu saya ambil ini, saya kocok, ilustrasi aja ya Bapak Ibu, 2 jam masih butek. Nah, kira-kira apa itu barangnya itu? Ya, lempung. Ya, seperti itu. Pak, saya nggak mau cerita detail. Itu adalah banyak cara-cara fast track bagaimana mengendalikan mutu, mulai dari bahan baku, bahan olahan, bahan jadi belum apa-apa, nggak usah pakai lab yang sangat detail aja sudah ketahuan. Kalau itu nggak memenuhi syarat gitu ya. Oke, next please. Nah, terus kemudian bicara mutu, kita harus kejar komponen termahal itu apa? Bicara pengendalian mutu ya. Pekerjaan aspal paling mahal itu komponen aspalnya. Berarti aspalnya jangan sampai kurang. Artinya bahasa lapangannya dicolong. Demikian juga beton, semen. Semennya kalau kurang, ujung-ujungnya apa? Strength-nya nggak masuk. Nah, kalau baja tulangan, itu dari baja tulangan itu sendiri. Biasanya ini bermain-mainnya adalah mungkin di diameter maupun strength yang disyaratkan. Kadang-kadang nggak memenuhi. Terus bahan lainnya banyak yang ada geotextile dan sebagainya. Jadi kita mesti lihat, kita bidik. Yang paling mahal itu yang kita pelototin. Yang kita paling mahal itu kita pelototin. Oke, mau izin next please. Nah, untuk aspal, kita selalu harus cek rutin kadar aspal produksi terhadap kadar aspal dalam job mix formula. Ini tiap hari itu harus terkontrol. Ya. Terus kalau beton, ya, ini saya garis bawahi, kita harus lihat kuat tekan karakteristik, bukan kuat tekan individu-individu. Maksudnya apa sih? Ini cerita dikit ya. Pemahaman teknis. Saya pernah tanya, maaf ya, seorang supervisi pengalaman 20 tahun. Saya tanya iseng-iseng aja. Pak, kalau semua pengujian ya di atas 250, ini material beton K250, masuk nggak? Masuk. Saya bilang belum tentu, bengong dia. Ya. Karena yang diperiksa adalah individu-individu, bukan kuat tekan beton karakteristik. Ya. Karena kuat tekan beton karakteristik itu adalah rata-rata kurangi konstanta kalikan standar deviasi minus. Nah, setelah di minus bisa nggak masuk. Nah, in case kenapa seperti itu? Nah, ini juga ada pemahaman yang salah juga di lapangan. Juga karena ini seringkali jadi temuannya auditor, betonnya sering diperiksa di lapangan, sering tidak masuk. Ya. Kalau baja tulangan, tadi saya sebut kuat tariknya mungkin nggak masuk, diameternya mungkin juga nggak masuk, ada ukuran banji dan sebagainya. Nah, masalah geotextile dan lain-lain ini kemudian kadang-kadang masalah bahan dasarnya, tebal, kekuatan dan sebagainya. Ya. Oke, next please.
Nah, ini di dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak PJM. Ya, biasanya itu dibahas ya RKK, RMBK, RKPPL, RMLL dan seterusnya. Ya, saya kasih komen. Umumnya PJM ini, maaf ya, setengahnya formalitas. Ya, padahal ini penting banget. Kenapa penting? Khususnya penerapan pengendalian jadwal pelaksanaan beserta turunannya yang saya sebut tadi turunan 1, turunan 2. Ya. Maksudnya penerapannya ketat apa? Seperti halnya show cost meeting. Jadi kalau show cost meeting apa yang harus kita lakukan? Itu dipelorotin. Ya. Sehingga turunan 1, 2-nya itu kita periksa. Supaya apa? Kalau dari awal mau terlambat sudah ketahuan. Ya. Di sisi mutu yang tadi sudah di drive mulai dari bahan baku, bahan olahan baru jadi. Ya. Mohon izin next. Oke. Ya, jadi mungkin ini sangat summarize. Kalau nggak salah cuma 21 atau 22 sheet untuk sedikit memberikan gambaran apa yang perlu dihadapi kalau kontraknya itu di bawah 80%. Biasanya kan ada timbul kekhawatiran. Ya. Nah ini kebetulan yang saya ditugas ini dari sisi Pokja seperti apa, itu tadi saya sudah singgung. Terus dari sisi PPK seperti apa. Mungkin maaf tadi ternyata sheet-nya nggak ada. Ada satu hal ya. Di dalam petunjuk evaluasi kewajaran harga, ya, itu selalu bermainnya adalah seolah-olah ya, itu keuntungannya dinolkan. Ini evaluasi aja loh ya. Terus dengan coefficient yang harga satuan dasar yang sudah diklarifikasi dimasukkan, ya, dimasukkan. Masih masuk enggak? Gitu. Kalau masih masuk berarti masih diterima. Kalau enggak masuk itu kan digugurkan. Cuma kembali ada beberapa yang masih jadi ambigu. Contoh di dalam contoh soal itu ya. Misalnya overhead and profit 10% misalnya. Terus overhead-nya diambil 7. Overhead-nya diambil 3. Ya. Terus kemudian overhead-nya diambil 3. Terus keuntungannya diambil 7. Pertanyaan saya, apakah benar overhead itu cuma 3%? Overhead itu gede-gede banget. Ya, gede-gede banget. Contoh, direktur dan sebagainya itu dari mana? Itu nggak masuk biaya proyek, overhead itu. Ya, seperti itu. Kalau ada tamu, apa? Itu overhead dan sebagainya. Ya. Jadi, walaupun ada petunjuknya, beberapa itu masih ambigu. Ya, contoh soal itu masih ambigu. Contohnya adalah overhead yang diambil contoh soal ya 3%. Bagi saya sangat tidak cukup 3% itu. Ya, overhead kalau kita lihat berikutnya apa saja itu overhead? Banyak banget. Ya, sampai-sampai ya dipasang sekian persen itu apa ya cukup ya. Cuma kita kembali ke semua itu regulasi formalitas ya mau nggak mau itu dipakai. Bagi saya pribadi overhead and profit 10% itu nggak cukup. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pekerjaan yang di bawah 80% dari sudut pandangnya Pokja maupun dari BPK apa saja yang harus dipelototin. Demikian. Mohon maaf, mungkin ada bahasa yang kurang terkenal atau kurang pas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Sumartono, pembahasan yang sangat menarik ya. Sangat detail juga dibahas mengenai spesifikasi teknis berdasarkan mungkin pengalaman dari Bapak sendiri ya Pak ya. Evaluasi kewajaran harga juga meliputi klarifikasi koefisien dan harga satuan dasar. Juga diperlukan kapasitas teknis dari Pokja untuk melakukan evaluasi kewajaran harga begitu ya Pak ya. Baik, berikutnya materi akan disampaikan oleh Bu Zuni. Izin Bu Zuni monitor. Siap, Mbak. Ya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Di sini kami lihat partisipannya banyak sekali ya, mencapai 500. Rata-rata ini dari UKPBJ KL, terutama daerah ya Bu ya, sepertinya. Ini terlihat jelas tayangannya? Ya, Bu. Jelas. Bapak dan Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya.
Jadi penawaran jelas ya. Penawaran di bawah 80% HPS di Kementerian PU sendiri itu kecenderungannya meningkat Bapak dan Ibu, terutama semenjak pandemi ya. Jadi sepertinya kecenderungannya itu teman-teman kontraktor itu membanting harga ketika periode 2020 sampai 2021. Mungkin dengan terbatasnya pekerjaan gitu, jadi mau tidak mau berebut pekerjaan gitu ya. Terus gimana nih gitu, kecenderungan peserta di bawah 80% HPS meningkat tajam, tapi kita nggak bisa menggugurkan hanya karena penawarannya di bawah 80% HPS. Nah, ADB bilang penawaran rendah itu belum tentu dinilai negatif, tapi memang perlu investigasi tambahan. Karena bisa jadi ada risiko yang ditimbulkan oleh kontraktor seperti kurangnya kompetensi teknis atau komersial, sebagaimana yang tadi Pak Irawan sampaikan, kayak pemilihan batunya aja kurang tepat gitu ya Pak ya. Atau memang ada intensi untuk tidak mengikuti standar atau spesifikasi desain, atau ada niat untuk tidak mematuhi hukum atau lingkungan atau ketenagakerjaan. Contohnya tadi overhead-nya dibanting banget gitu, padahal overhead salah satunya untuk pembayaran BPJS. Tapi gimana ya, penawaran 80% HPS itu kan secara nilai sebenarnya negara bisa memperoleh barang atau jasa dengan harga lebih murah dari yang dianggarkan. Nah, tantangannya kita harus bisa meyakini bahwa pekerjaan yang diselesaikan harus tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, walaupun dengan penawaran kurang dari 80% HPS. Jadinya kalau penawaran ada di bawah 80% HPS, tidak bisa langsung menyatakan mundur, tapi kita lakukan proses evaluasi kewajaran harga sebagai bentuk mitigasi risiko bahwa penawaran yang disampaikan oleh penyedia itu sesuai dengan spesifikasi teknis. Ketentuannya bagaimana, itu sudah diatur dalam Perpres 16 maupun perubahannya, dan dalam PKKPP nomor 12 tahun 2021. Nah, apa yang telah dilakukan di PUPR, jadi pada tahun 2021 melalui SE Menteri PUPR nomor 19, ada pedoman teknis pelaksanaan tertib evaluasi kewajaran harga pada tender pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR. Jadi pemenang tender itu merupakan penyedia jasa dengan penawaran terendah, tapi tidak sampai terendah saja, harus ada belakang, harus dipenuhi juga yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Penyedia jasa yang menyampaikan penawaran kurang dari 80% HPS bisa jadi pemenang kalau lulus evaluasi kewajaran harga. Nah, caranya gimana? Dengan meneliti analisis rincian AHSP yang meliputi komponen upah, alat, dan material. Terus tahun 2021 nih, dengan meningkatnya penawaran di kurang dari 80% HPS, kayak gimana hasil kinerjanya? Nah, dengan digawanginya dengan evaluasi kewajaran harga, begini penilaian kinerjanya. Jadi untuk yang kurang dari 80%, ternyata yang sangat baik ada 9%, yang cukup 22%, dan baik, rata-rata baik lah ya, bisa dilihat sendiri rata-rata baik, ketepatan waktu juga relatif tidak berbeda antara yang di bawah 80% dengan di atas 80%. Bagaimana dengan paketan putus kontrak gitu? Jadi tahun 2021 itu ada 2.408 paket, untuk yang di bawah 80% ada 7 paket yang putus kontrak, atau sekitar 1% dari nilai paket. Sedangkan yang di bawah 80% ada 19 paket, tapi memang populasinya lebih besar, 1.500 paket. Sama-sama 1%. Nah, jadi kita mulai dari sini kita sadari bahwa oh iya di bawah 80% itu bisa jadi tidak masalah sepanjang memenuhi persyaratan bahwa harga yang ditawarkan itu memenuhi ketentuan teknis. Kapan dilakukan evaluasi kewajaran harga? Itu pada saat evaluasi harga setelah
serta melakukan koreksi aritmatik, klarifikasi harga timpang, dan evaluasi kewajaran harga untuk penawar di bawah 80%. Dan kita lihat komponen harga analisis harga satuan pekerjaannya meliputi upah, material, kemudian koefisien. Pedoman teknisnya, kalau untuk teman-teman yang di luar Kementerian PUPR, LKPP juga sudah menerbitkan SE LKPP nomor 4 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan tertib evaluasi kewajaran harga untuk tidak hanya pekerjaan konstruksi, tapi juga untuk barang dan jasa lainnya. Kalau di PUPR sudah dari 2021 kami menerapkan, nah isinya kurang lebih sama antara Permen PUPR 19/2021 dengan SE Kepala LKPP nomor 4 tahun 2022. Nah, apakah masih dipertanyakan teman-teman mengenai tata cara EKH? Saya kurang tahu nih apakah perlu detail gitu ya, tapi saya keluarkan dulu. Ya ini sudah clear. Oke, persiapannya. Nah ini simpel, tapi seringkali banyak pokja yang salah gitu. Jadi yang diacu itu adalah nominal 80% HPS-nya, bukan perkalian antara penawaran kali dengan nilai HPS. Contoh nih di baris yang ketiga ada PTC, dia penawaran 53 miliar 598 juta sekian-sekian. Ketika dikalikan terhadap persentase HPS 67 miliar, dia dapat angka 80,00% HPS. Jadi kalau misalnya melihat ke persennya aja ini wajar, berarti kan tidak dilakukan EKH. Tapi ketika kita mengalihkan 80% HPS dikalikan dapat angka 53 miliar 600 juta, artinya penawaran PTC itu masih di bawah 80% HPS. Berarti tetap harus dilakukan evaluasi kewajaran harga. Kalau penawarannya 53 miliar 601 juta itu tidak perlu dilakukan evaluasi kewajaran harga. Kalau masih 53 miliar 599.999 itu masih harus dilakukan evaluasi kewajaran harga. Walaupun pengaliannya sudah 80% HPS. Selanjutnya persiapan klarifikasi kewajaran harga serta melakukan koreksi aritmatik, dapat jumlah perusahaan yang akan dilakukan evaluasi kewajaran harga, 3 terendah dulu gitu ya. Siapkan persiapan Pokja untuk minta bukti dukung klarifikasi kepada penyedia, yaitu AHSP minimal untuk mata pembayaran utama, bukti dukung harga satuan dasar, bukti dukung kuantitas atau koefisien, dan informasi nilai keuntungan dan biaya umum pada setiap mata pembayaran. Nah ini juga seringkali terlewat oleh Pokja mengenai informasi nilai keuntungan dan biaya umum. Penyedia seringkali memberikan penawaran itu tidak jelas nilai keuntungannya berapa persen dan biaya umumnya berapa persen. Jadi dia gelondongan gitu, 15%. Nah kalau misalnya dia masih gelondongan, kita harus tanya lagi, dari 15% ini berapa persen keuntungan dan berapa persen biaya umum. Jadi ditanya lagi, jangan sampai tidak jelas gitu ya. Terus diberikan undangan pada penyedia. Nah nanti ketika klarifikasi kewajaran harga, yang datang itu harus personel yang berwenang menghadiri. Jadi direktur atau personel perusahaan yang memperoleh kuasa dari direktur perusahaan. Jadi kalau misalkan bukan direkturnya, minta surat kuasanya. Kalau misalkan kedua-duanya tidak hadir, kita minta waktu lain atau diberikan waktu tambahan dia untuk kapan mau melakukan evaluasi kewajaran harga. Ini juga untuk mencegah sebenarnya yang melakukan yang misalnya perusahaan pinjaman atau melakukan klarifikasi itu bukan perusahaan yang berwenang gitu, nanti dia bisa ngeles untuk ketika menandatangani berita acara penawaran harganya, berita acara klarifikasinya. Selanjutnya, nah, mata pembayaran mana yang perlu diklarifikasi? Nah, yang perlu diklarifikasi itu adalah mata pembayaran utama.
Jadi HPS-nya itu diurutkan dulu, mana yang paling besar sampai mencapai 80% itu adalah yang dilakukan klarifikasi, artinya itu mata pembayaran utama. Contohnya di sini nomor mata pembayaran 7, 6, dan 13. Sedangkan untuk mata pembayaran sisanya itu bukan mata pembayaran utama. Bapak dan Ibu Pokja bisa cukup menanyakan berapa persen keuntungannya dan berapa persen overhead-nya dari mata pembayaran yang bukan penawaran MPU. Sedangkan yang MPU kita lanjutkan dengan klarifikasi harga. Nah, tadi kita sadari bahwa Pokja itu memiliki kapabilitas yang terbatas terhadap contohnya koefisien yang tadi disampaikan, karena koefisien itu sangat teknis sekali. Nah, di Kementerian PUPR maupun melalui SE KPP nomor 4 tahun 2022, itu Pokja itu dapat didampingi oleh tim teknis evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan dibentuk dan ditetapkan oleh KPA berdasarkan permintaan dari Ketua Pokja Pemilihan. Nah, ini Ketua Pokja Pemilihan perlu menyadari dulu apakah Pokja bisa melakukan sendiri, artinya dalam Pokja sudah ada personil yang mengetahui teknis pekerjaan, atau tidak ada. Kalau tidak ada, Kepala Pokja bersurat pada KPA minta ada tim teknis pendamping kewajaran harga. Berjumlah gasal dan terdiri atas unsur penyusun HPS selain PPK, karena untuk mencegah konflik of interest. Terus bertugas menyusun dan menandatangani berita acara hasil pendampingan. Nah, tapi tidak menghitung. Yang menghitung nanti tetap Pokja. Jadi independensi Pokja tetap ada di sini gitu. Berita acara hasil pendampingan hanya disampaikan kepada Pokja Pemilihan, tidak kepada pihak lain. Kemudian seluruh anggota tim teknis menandatangani fakta integritas. Pelaksanaannya, pertama Pokja minta dulu nih ke penyedia menyampaikan AHSP-nya untuk mata pembayaran utama. Nah, ini formatnya sudah ada dalam peraturan KPP nomor 12 tahun 2021. Kalau dia masih menggabungkan nilai umum dan biaya keuntungan, diklarifikasi lagi biaya umumnya berapa, biaya keuntungannya berapa per mata pembayaran. Selanjutnya, menyusun format klarifikasi kewajaran harga ini sebagai kertas kerja untuk Pokja. Tidak perlu disampaikan kepada penyedia, tidak perlu disampaikan kepada tim teknis pendamping kewajaran harga. Ini adalah kertas kerjanya dari Pokja Pemilihan untuk nanti menghitung total kewajaran harganya. Nah, ini yang disampaikan kepada penyedia, minta penjelasan terhadap kuantitas atau koefisien untuk mandor, untuk tenaga, untuk bahan maupun untuk peralatan. Dan penjelasan koefisien ini ada yang namanya analisis produktivitasnya. Kalau di PU itu ada Permen PU nomor 1 tahun 2022 kalau nggak salah tentang analisa habis satuan pekerjaan. Minta penjelasannya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan koefisien yang disampaikan oleh penyedia. Nah, pada saat klarifikasi, Pokja didampingi oleh tim pendamping kewajaran harga itu, tim teknis pendamping kewajaran harga itu meminta penjelasan kuantitas koefisien peserta. Nah, kalau dia memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis, maka pakai kuantitas atau koefisien hasil klarifikasi. Kalau tidak memenuhi, maka menggunakan hasil kesepakatan bersama antara Pokja dan Pokja Pemilihan dan peserta, tentu saja dengan didampingi oleh tim teknis. Dan apabila tidak memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis serta tidak mendapatkan kuantitas atau koefisien yang dapat disepakati, maka pakai kuantitas atau koefisien dari dalam HPS. Hasil perhitungan kuantitas atau koefisien menjadi lampiran berita acara klarifikasi kewajaran harga.
Kesepakatan atau ketidaksepakatan Pokja dapat didasarkan pada BA hasil pendampingan klarifikasi kewajaran harga. Nah, kemudian hasil klarifikasi ini dimasukkan pada kertas kerja Pokja yang tadi di atas. Ya, yang di sini. Oke. Kemudian sekarang berita acaranya. Untuk membackup Pokja, dituangkanlah berita acara pendampingan klarifikasi kewajaran harga dengan ditandatangani oleh tim teknis. Nah, itu per mata pembayaran dicek satu persatu. Apakah sesuai atau tidak sesuai, diterima atau tidak terima, gitu. Catatannya gimana? Akhirnya pakai harga klarifikasi, harga HPS atau harga penawaran. Koefisiennya. Kemudian menetapkan kuantitas atau koefisien hasil klarifikasi sebagaimana berita acara. Nah, peserta membuktikan harga satuan dasar upah, bahan dan peralatan yang ditawarkan dengan melampirkan data-data ketentuan upah tenaga kerja berdasarkan lokasi pekerjaan. Kalau misalkan di bawah UMK atau UMP, harga satuan dasar menggunakan UMK atau UMP. Kalau melebihi UMK atau UMP, harga satuan dasar menggunakan upah sesuai penawaran. Bagaimana menetapkan kuantitas atau koefisien hasil klarifikasi? Kalau misalkan memenuhi spektek, kita bisa dibahas ya. Kalau misalkan memenuhi spesifikasi teknis, pekerjaan bisa diterima. Sudah memperhitungkan semua unsur biaya dan menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan yang valid jika milik sendiri. Karena koefisien peralatan milik sendiri dan sewa itu berbeda. Kalau milik sendiri mungkin dia bisa ada komponen dari analisa harga koefisien alatnya yang nol. Jika tidak dapat membuktikan harga satuan dasar, maka menggunakan harga yang ada di pasaran atau yang ada dalam HPS. Jika dokumen yang dibuktikan tercantum nilai kurang dari harga satuan dasar penawaran, maka bukti diterima dan harga hasil klarifikasi mengikuti penawaran. Oke. Sekarang menetapkan harga. Tadi baru koefisien, sekarang menetapkan harga. Nah, ini terkait dengan bukti-buktinya yang disampaikan oleh penyedia atau peserta. Ini contoh-contohnya. Kalau gimana ya? Kalau misalnya harga HPS-nya 110.000, penawarannya 90.000, ternyata harga satuan dasar dia bisa menyampaikan bukti 30.000, maka buktinya diterima karena bukti harga lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran. Kalau misalkan di harga penawaran 90.000, HPS-nya lebih murah, gitu 70.000, harga satuan dasarnya 80.000, buktinya diterima. Nah, tapi ya lihat contohnya di bahan 3. Kalau misalkan harga penawarannya 70.000, harga satuan dasarnya buktinya dia sampaikan 80.000, maka itu tidak bisa diterima buktinya karena lebih mahal daripada harga penawaran yang disampaikan gitu. Jadi penawaran tidak dapat dibuktikan dan harga hasil klarifikasi harganya menggunakan harga pasar atau harga HPS. Demikian seterusnya. Kalau tidak menyampaikan bukti juga tetap menggunakan harga pasar atau harga HPS. Baik dia lebih mahal ataupun lebih murah. Contohnya di bahan 6 dan bahan 7. Oke, mengenai penetapan harga satuan dasar upah bahan dan peralatan hasil klarifikasi untuk alat. Untuk harga satuan dasar peralatan dibuktikan dengan analisis harga satuan atau dukungan harga dari pemberi sewa. Jika milik sendiri dibuktikan dengan bukti kepemilikan. Kecuali tadi evaluasi pada tahap evaluasi penawaran teknis. Jadi ada alat yang disampaikan pada saat evaluasi teknis atau ada alat yang tidak disampaikan. Nah, ini untuk alat-alat yang tidak disampaikan pada saat permintaan dokumen teknis itu perlu dibuktikan dengan bukti kepemilikan. Ketika dia memberi satuan dasar alatnya Rp0. Gitu.
Perataan sewa dibuktikan dengan surat dukungan harga dari pembeli sewa dan harga yang ditawarkan sudah memperhitungkan biaya operasional dan atau bahan bakar apabila diperlukan. Kalau tidak bisa membuktikan, maka kembali kepada harga HPS. Oke, ini detailnya, terlalu detail. Ini juga kembali dimasukkan pada format kertas kerja yang tadi. Nah, klarifikasi terhadap perbedaan rincian uraian pada HSP antara penawaran dengan HPS. Kalau peserta dapat membuktikan kuantitas atau koefisien hasil klarifikasi dengan harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan kuantitas atau koefisien dan harga pada penawaran, kalau dia membuktikan. Kalau tidak dapat membuktikan, maka menggunakan rincian ASP pada HPS. Kalau misalkan metodenya tidak dapat diterima, maka pakai rincian harga pada HPS. Kalau misalkan pelaksanaan klarifikasi terhadap ASP terdapat keraguan dalam bukti dukungnya, maka Pokja dapat loh melakukan klarifikasi pada pihak yang melakukan bukti dukung. Misalkan nih, si penyedia bilang menawar satu item bahan itu dia bilang Rp0 karena dia punya sendiri gitu barangnya. Kita bisa minta buktinya mana. Oke, ini contohnya. Kemudian Pokja pemilihan menghitung satuan hasil klarifikasi sekurang-kurangnya pada setiap MPU tanpa memperhitungkan keuntungan. Nah, komponen keuntungan kita keluarkan dulu nih dari mata pembayarannya. Ya. Yang kita masukkan adalah overhead-nya. Itu untuk MPU-nya. Jadi, mana ini contohnya? Yang sebelah kiri HPS harga penawarannya. Oke, nah ini total harga. Nah nanti kita tambahkan nih overhead-nya berapa persen. Kalau untuk yang non MPU cukup memisahkan keuntungannya saja. Nah yang kadang-kadang Pokja salah juga adalah Pokja hanya menghitung mata pembayaran utamanya, jadi tidak mengkalkulasikan seluruh mata pembayaran yang bukan mata pembayaran utama. Jadi terakhirnya itu harus kembali disatukan antara MPU sama bukan MPU. Nah ini total harga klarifikasi, contohnya seperti ini gitu. Nanti saya harus perbandingan aja. Nah, Pokja pemilihan membandingkan total harga hasil klarifikasi tanpa keuntungan, tapi overhead masuk dalamnya, dan PPN dengan total harga penawaran terkoreksi tanpa PPN sebagai dasar untuk menentukan kewajaran harga. Kalau misalkan untuk harga penawarannya kita kurangi dulu PPN-nya. Kalau untuk klarifikasi harga kita masukin overhead-nya saja, keuntungannya juga dikeluarkan keuntungannya dan PPN-nya dikeluarkan. Kesimpulannya, kalau total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar. Jaminan pelaksanaan dinaikkan jadi 5% dari nilai HPS yang semula 5% dari nilai penawaran. Kalau harga hasil klarifikasi lebih besar, maka dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur. Contohnya perhitungannya seperti di bawah, ada 4 perusahaan PT AA, AB, AC, dan AD. Penawaran terkoreksi dengan PPN kita kurangi dulu. Jadi harga penawaran tanpa PPN berapa di yang kolom 4 itu. Nah, di harga hasil klarifikasi kita bandingkan dengan harga hasil klarifikasi tanpa PPN tapi termasuk overhead dan tanpa profit. Kalau misalkan dia lebih besar seperti PT AB,
harga penawarannya 157 miliar, ya didapatkan harga hasil klarifikasi 158 miliar, artinya dia harga penawarannya tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur. Oke, teknisnya sekarang permasalahannya ini seringkali Pokja melakukan ini beberapa case ya, tidak semuanya gitu. Ada Pokja pemilihan melakukan klarifikasi kewajaran harga untuk pekerjaan utama sebagaimana dituangkan dalam LDP. Seharusnya terhadap mata pembayaran utama. Atau Pokja memperhitungkan untuk seluruh mata pembayaran, jadi belum memilih mata pembayaran utama dan bukan mata pembayaran utama. Kemudian harga satuan, Pokja melakukan evaluasi kewajaran harga pada item pekerjaan dengan di bawah harga satuan 80% HPS, jadi membandingkan penawaran dengan HPS yang 80% terus dilakukan klarifikasi. Padahal sekurang-kurangnya semua item pekerjaan dalam mata pembayaran utama harus diklarifikasi, baik yang di bawah 80% maupun yang di atas 80%. Kemudian Pokja melakukan perubahan koefisien tanpa klarifikasi ke peserta dan tanpa dasar yang kuat. Kemudian keuntungan dalam hasil klarifikasi masih ada Pokja yang belum memperhitungkan masih memperhitungkan keuntungan, jadi belum dikurangi keuntungannya dalam harga hasil klarifikasi. Terakhir tantangannya bahwa memastikan bahwa harga penawaran peserta telah berdasarkan analisa pekerjaan. Memastikan koefisien dalam AHSP dapat memenuhi spesifikasi pekerjaan. Nah ini Pokja sangat terbantu dengan adanya tim teknis kewajaran harga. Terus banyaknya jumlah MPU yang harus diklarifikasi oleh Pokja pemilihan. Ini kalau untuk pekerjaan jalan biasanya sedikit mata pembayaran utamanya. Yang PR itu ketika pembangunan gedung itu bisa mata pembayarannya ribuan, mata pembayaran utamanya juga ribuan gitu. Kemudian memerlukan pengawasan lebih ketat untuk mencapai kualitas dan profit yang sesuai yang diharapkan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Kemudian memastikan harga satuan dasar dapat diperoleh di pasaran, memastikan penawaran peserta adalah wajar, yaitu tetap mendapatkan keuntungan dan tidak rugi, bukan kerja bakti gitu ya. Nah, terus seringkali terjadi perbedaan pendapat pada saat evaluasi kewajaran harga pada saat klarifikasi antara Pokja, peserta maupun tim teknis. Demikian kami sampaikan, Bu Diana, kami kembalikan. Terima kasih Bu Dunia atas paparannya. Ada kesimpulannya juga Bu ya, bahwa apabila hasil klarifikasi kewajaran harga lebih kecil atau sama dengan harga penawaran, maka harga dinilai wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan sebesar 5% dari HPS. Dan apabila harga hasil klarifikasi lebih besar daripada harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan digugurkan begitu ya Bu ya. Dan apabila Pokja perlu pendampingan terkait evaluasi harga bisa didampingi oleh tim teknis dengan dibentuk dan ditetapkan oleh KPA berdasarkan permintaan dari Ketua Pokja. Terima kasih Bu Luni. Selanjutnya sebelum kita bergeser ke materi selanjutnya yang disampaikan oleh Pak Dhani, saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai, ini kan kita banyak sekali pertanyaan tentang sertifikat. Nah Bapak Ibu bisa klik link tree yang sudah dibagikan di chat, itu ada daftar hadir untuk e-sertifikat. Pastikan emailnya sesuai dengan email Bapak Ibu pada website sertifikasi pbg.lkpp.go.id yang sudah mendaftar acara untuk pentas siang hari ini. Baik, selanjutnya ke materi selanjutnya untuk Pak Dhani. Silakan Bapak Monitor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di spotlight Pak Dhani. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, para peserta pentas pengadaan yang sudah pada siang hari ini cukup banyak bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Denny Prasetyo, saya selaku PPK Sungai dan Pantai 2 di SMPT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Alhamdulillah pada siang hari ini berikan kesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan tantangan dan peluang, terutama untuk pejabat penandatanganan kontrak konstruksi pada penawaran di bawah 80% HPS. Jadi terkait dengan penawaran di bawah 80% ini biasanya indikatornya 2 HPS-nya kemahalan atau harga penawarannya yang terlalu rendah. Ini perlu kita buktikan terlebih dahulu karena bisa jadi memang banyak indikator yang mengakibatkan penawaran-penawaran ini menjadi lebih rendah dari 80%, baik dari tinjau dari penyusunan HPS-nya maupun dari sisi penawaran harganya. Dalam SE tadi disampaikan oleh Bu Juni maupun Pak Sudartono sudah dijelaskan secara aspek legalnya dalam kaitan proses evaluasi kewajaran harga maupun tahapan-tahapan penyusunan HPS-nya yang perlu dilakukan seperti apa. Jadi memang terutama dari sudut pandang PPK bertugas punya kewajiban untuk menyusun harga HPS yang memang dijadikan dasar untuk tender atau pelaksanaan pengadaan barang jasa. Nah, ini dalam kaitan dengan penyusunan HPS berdasarkan Permen PU nomor 7 PAT garing tahun 2011 tentang standar dan pedoman pengadaan jalan konstruksi dan jasa konstruksi. Ini ada beberapa data yang dipakai dalam menyusun HPS meliputi yang pertama adalah harga pasar setempat, yaitu harga barang di lokasi barang diproduksi atau disediakan atau dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan barang. Kemudian selanjutnya informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Semisal peraturan wali kota atau peraturan gubernur atau mungkin harga dasar yang dikeluarkan oleh biasanya dari Cipta Karya. Terus kemudian daftar biaya atau tarif barang yang dikeluarkan oleh pabrikan atau distributor tunggal. Kemudian biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan perubahan biaya. Kemudian inflasi di tahun sebelumnya, suku bunga berjalan, dan atau kurs tengah Bank Indonesia. Kemudian hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain. Norma indeks dan atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam penyusunan HPS sendiri sudah ada pedoman, standar dan pedoman sesuai yang berdasarkan Permen PUPR nomor 28 tahun 2016 yang diketahui pada Permen nomor 1 tahun 2022 dalam penyusunan ASP. Jika diperlukan, PPK juga dapat membuat analisa teknik sendiri yang itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya mungkin dari kami langsung mencoba studi kasus ya terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sudartono maupun Bu Zini secara aturan, secara SOP yang dilakukan dalam proses evaluasi kewajaran harga ini yang coba menampilkan dalam bentuk studi kasus. Jadi kami langsung mencoba mengaplikasikan pada kegiatan kami di pembangunan bendung gerak kanal banjir barat Kota Semarang tahap 2 yang memang kebetulan penawarannya kurang lebih sekitar 61%. Nah, ini secara data kontrak. Jadi kontrak ini kami mulai tanggal 8 Maret dan harus selesai kontrak tanggal 14 September dengan masa pelaksanaan kurang lebih 180 hari kalender. Kemudian masa pemeliharaannya 180 hari dan ini alhamdulillah pekerjaannya tidak dilakukan perpanjangan dan selesai tepat waktu. Untuk nilai kontraknya sendiri 9,7 miliar itu sekitar 60
1% dari harga HPS. Ini kurang lebih gambaran terkait dengan pekerjaannya. Kurang lebih mayoritas pekerjaannya adalah berupa galian dan buangan sedimentasi di alur sungai Kanal Banjir Barat Kota Semarang. Nah, ini gambaran lokasinya dan skop pekerjaannya kurang lebih meliputi kegiatan pengerukan, kemudian pembuangan hasil sedimentasi atau hasil galian. Nah, ini HPS yang kami buat dengan nilai HPS 14,3 miliar. Itu meliputi kegiatan untuk pekerjaan utamanya adalah galian dengan ekskavator ponton, kemudian galian dengan ekskavator long arm, kemudian DT angkut material atau hasil galian sejauh 2 km. Ini merupakan mata pekerjaan utama yang memang jika penawaran kurang dari 80% perlu kita lakukan evaluasi dari ketiga komponen mata pekerjaan utama ini. Ini dari penawaran penyedia jasa, kami mencoba mengambil untuk data peralatan. Ini sesuai yang sudah dipersyaratkan di spesifikasi. Ini ada bukti kepemilikan atau sewa dan dilakukan klarifikasi oleh Pokja terkait dengan dukungan alat dari yang sudah disampaikan di penawaran. Kemudian ini untuk daftar upah dan peralatan. Kemudian dari bahan juga ada BBM, ini yang disampaikan oleh penawar. Ini untuk pekerja, tukang, terus kemudian kepala tukang, mandor, sopir, operator, dan pembantu operator, semua sesuai dengan standar minimum di Kota Semarang. Kemudian untuk biaya sewanya sendiri disampaikan sesuai dengan dukungan dari dari dukungan yang sudah disampaikan. Ini nilai harga satuannya atau dikonversi ke hari kurang lebih dengan asumsi jam kerja ada 8 jam per hari. Selanjutnya dari perhitungan biaya operasi alat diperoleh untuk biaya sewa alatnya. Ini berdasarkan indikator sesuai dengan yang diatur pada Permen 28/2016. Diperoleh biaya sewa adalah masing-masing untuk peralatan ekskavator ponton 1,3 miliar, terus kemudian ekskavator long arm 1,3 juta per jam, terus kemudian untuk ekskavator long arm 579.000 per jam, terus bulldozer 494.000 per jam, dan untuk pinter sekitar 211.000 per jam. Berdasarkan analisa yang disusun oleh penawar sesuai dengan yang standar dari Permen PUPR yang meliputi peralatan, tenaga, kapasitas, terus kemudian biaya operasi. Itu dari total yang disusun sudah memenuhi standar sesuai dengan permen. Kemudian dari hasil penawaran ini sesuai dengan form tadi yang disampaikan oleh Bu tadi terkait dengan form evaluasi kewajaran. Ini diperoleh harga dari hasil penawaran penyedia jasa untuk mata pekerjaan utama yang pertama adalah galian ekskavator ponton dari nilai penawaran terhadap HPS adalah 80,36%. Sehingga tidak perlu dilakukan evaluasi kewajaran harga untuk yang item galian dengan ekskavator ponton. Kemudian galian dengan ekskavator long arm ini diperoleh persentase 49,47 nilai penawaran terhadap HPS. Ini cukup rendah dan perlu dilakukan evaluasi kewajaran. Kemudian untuk DT angkut material atau hasil galian sejauh 2 km diperoleh persentase 60,75 di bawah 80% dan perlu dilakukan
evaluasi kewajaran. Dan untuk overhead dan profit yang dimasukkan di penawaran adalah 5%, masing-masing 5%, totalnya adalah 10%. Nah, ini selanjutnya kita kupas per masing-masing item pekerjaan utama. Jadi di galian dengan ekskavator ponton tadi persentasenya sekitar 80% dari hasil analisa penyedia terhadap HPS yang kita susun. Memang ada perbedaan koefisien. Di sini kita memasukkan koefisien sesuai dengan ASP standar Permen PU adalah untuk pekerja 0,293, ini dihitung per hari. Ini dengan nilai per jam dengan nilai HPS per jam adalah 16,428. Ini sebenarnya dihitung dari 86.000 dibagi 7 jam per hari. Kemudian untuk mandor sama. Terus kemudian nilai HPS adalah 20.000. Itu juga dibagi dari 100 dari upah mandor per hari dibagi 7 jam per hari. Kemudian dari penawaran, koefisien penawaran sendiri dihitungnya adalah per hari, sehingga sebenarnya secara perkalian tetap sama. Ini untuk penawaran 0,006 per hari, kemudian untuk mandor 0,01 per hari. Dengan penawaran upah per hari adalah 86.000, terus kemudian untuk mandor 135.000. Dan ini sudah memenuhi standar Kota Semarang. Nah, kemudian kita lihat untuk yang peralatan. Dari sisi peralatan memang ada perbedaan biaya yang cukup tinggi. Jadi biaya kita hitung per jam sebenarnya sama, ini juga sama, dia menghitungnya adalah untuk sewa 1 hari. Saya kembali lagi ke daftar sewa tadi lain. Ini sewa per jamnya adalah 1,3, terus kemudian sewa per harinya adalah 10 juta per hari. Sehingga diperoleh biaya hasil klarifikasi sebesar 32.000 terhadap nilai HPS sebelum dihitung biaya umum dan keuntungan adalah 38.000. Sehingga hasil klarifikasi ini diperoleh biaya 34.000 per jam. Ini 34.000 per kubik untuk galian dengan ekskavator ponton. Sedangkan dari HPS adalah 44.000. Ini masih di persentase 80%, sehingga masih dianggap wajar. Kemudian selanjutnya untuk pekerjaan galian dengan ekskavator long arm. Ini ada perbedaan antara HPS dengan penawaran. Dalam HPS tidak dimasukkan biaya pekerja dan mandor karena sesuai dengan standar Permen tidak ada. Ini hanya alat saja dengan koefisien 0,0403. Kemudian di penawaran ini ada komponen pekerja dan mandor dengan koefisien 0,06. Ini hitungannya adalah per hari, dan mandor 0,01. Kemudian untuk perhitungan ekskavator peralatan sendiri per hari adalah 0,003. Ini sesuai dengan hasil analisa dari penawar. Kemudian diperoleh hasil klarifikasi adalah 14.000, ditambah dengan biaya umum total ada 15.000 terhadap nilai HPS kita 33.000, hingga persentasenya cukup besar di angka sekitar 49%. Ini terjadi karena ada perbedaan biaya sewa alat, perhitungan biaya sewa alat per jam antara analisa HPS dan penawaran. Seperti kita lihat, ini untuk ekskavator long arm sewa adalah 579.000 per jam. Sedangkan dari
hasil analisa kita peroleh dari hasil analisa yang kita buat untuk ekskavator long arm PC200. Ini setelah kita masukkan komponen biaya, kemudian kami menggunakan alat tahun 2020. Kisaran harga alat di tahun 2020 dengan umur ekonomis 5 tahun, terus jam kerja sekitar 2000 jam per tahun, terus kemudian tingkat suhu hubungan 0,1, terus upah operator sesuai standar, semuanya minyak bahan bakar juga kita masukkan sesuai standar. Dari semua komponen yang kita masukkan ini diperoleh biaya sewa alat adalah 729.000 per jam. Sedangkan dari analisa penawar ini ada perbedaan di harga alat. Harga alat yang dimasukkan 1,4 miliar. Ini yang memang tidak bisa terstandarisasi. Biaya sewa alat dari setiap tahun, misalkan kita menggunakan alat dengan minimal 5 tahun ke belakang, itu untuk standarisasi harga sewa alatnya, misalkan tahun 2019 berapa, tahun 2020 berapa, tahun 2021 berapa, itu memang tidak terstandarisasi, sehingga kami juga potensi adanya selisih harga di harga sewa peralatan atau harga alat per jamnya ini sangat berpotensi ada selisih yang cukup tinggi seperti itu. Dengan indikator-indikator yang sama yang kita masukkan, terus kemudian standar biaya yang sudah standar seperti operator, terus kemudian bahan bakar, itu semuanya sudah sesuai dengan biaya minimum, itu dengan selisih sewa alat yang memang cukup besar menghasilkan biaya sewa per jamnya kurang lebih hampir 200.000, selisih hampir 200.000 per jam, sehingga ini yang mengakibatkan selisih antara harga HPS dan penawaran cukup tinggi. Tapi dari Pokja memang masih wajar. Jadi harga sewa alat memang tidak bisa distandarisasi. Semisal dukungan alatnya tahun sekian, ketika kita menghitung tahun 2020, kita cari di e-katalog atau mungkin kita cari di di harga pasaran, ketemu harga segitu, tapi belum tentu penyedia jasa sama dengan apa yang kita survei seperti itu. Kemudian terdapat perbedaan pada koefisien alat ekskavator long arm, di mana pada harga satuan pekerjaan koefisien alat yang kita gunakan adalah 0,0403 per jam. Diperoleh dari analisa alat sesuai Permen PUPR 28/2016. Ini kita sadur dari Permen PU 28/2016, diperoleh koefisien alat per jam untuk long arm PC200 adalah 0,0403. Sedangkan pada penawaran ini dikarenakan mereka juga mempunyai analisa teknik tersendiri, diperoleh koefisien adalah 0,003 per hari atau 0,024 per jam. Sehingga ada selisih perbedaan antara koefisien yang kita gunakan dengan koefisien dari penawar. Selain itu, biaya sewa alat juga ada perbedaan yang cukup tinggi, sehingga dengan adanya selisih perbedaan koefisien dan harga alat sendiri sangat mempengaruhi terhadap harga antara HPS dengan penawaran yang memang marginnya cukup besar dan di bawah 80%. Kemudian untuk item pekerjaan DT angkut material atau hasil galian sejauh 2 km. Ini dari HPS kita diperoleh biaya 45.790, sedangkan dari biaya hasil klarifikasi evaluasi kewajaran adalah 25.000. Ini ada perbedaan dalam hal terkait dengan metode. Jadi pada waktu kita menyusun HPS, kita beranggapan bahwa
kita memerlukan ekskavator selain dump truck dan di item pekerjaan di angkut material, kita memerlukan item peralatan dump truck, ekskavator, dan bulldozer. Sedangkan dari sisi penawar tidak memerlukan ekskavator karena cukup dengan menggunakan bulldozer. Hal ini memang secara metode tidak menggugurkan karena ini termasuk klasifikasi menengah, sehingga metode tidak menggugurkan metode tidak bagian dari yang mengevaluasi yang menggugurkan. Sehingga di sini juga ada perbedaan biaya yang cukup besar untuk harga satuan per meter kubik untuk DT angkut material sejauh 2 km. Nah, ini hasil analisis secara terdapat perbedaan pada penentuan harga sewa bulldozer dan DT, di mana pada ASP harga sewa alat bulldozer 686.000, sedangkan untuk DT 346.000 per jam, diperoleh dari hasil analisa alat sesuai Permen PU 28/2016 dengan perkiraan harga alat tahun 2020. Sedangkan pada penawaran bulldozer itu sekitar 494.000 per jam, sedangkan DT adalah 212.000 per jam dengan asumsi 8 jam kerja. Nah, ini ada perbedaan harga yang cukup tinggi untuk sewa alat per jamnya, baik untuk bulldozer maupun DT, sehingga dari hasil evaluasi kewajaran harga memang hasilnya cukup marginnya cukup tinggi, kurang lebih sekitar 60% dari APS. Dan ini dari perhitungan koefisien juga sama. Setelah kita hitung dari analisa harga satuan, diperoleh untuk koefisien alat bulldozer dump truck itu sekitar 0,0956, sedangkan untuk dari hasil analisa penawar ini di 0,008, sehingga ini cukup dihitungnya adalah per hari, sedang kita dihitungnya adalah per jam dengan asumsi bekerja adalah 8 jam kerja, sedangkan kita menghitung 7 jam kerja. Nah, ini memang hal seperti ini yang mengakibatkan adanya selisih harga yang cukup tinggi antara HPS yang kita susun dengan penawaran. Nah, ini juga dari hasil analisa kami dalam penawaran untuk item pekerjaan DT angkut material atau hasil galian sejauh 2 km tidak dimasukkan ekskavator, sedangkan dalam analisa menggunakan ekskavator. Dalam hal ini terdapat perbedaan sudut pandang antara penyusunan HPS PPK dan penyedia jasa atau penawar, di mana dalam pelaksanaan dump truck bisa dimungkinkan masuk mendekati ke lokasi baik pada kondisi kemarau, sehingga tidak diperlukan ekskavator untuk melakukan double handling, sehingga cukup ekskavator satu yang digunakan yang sudah masuk di item galian, sehingga untuk item buangan tidak perlu dimasukkan ekskavator tambahan. Nah, hal-hal ini yang memang mempengaruhi nilai penawaran, karena terkait dengan metode mungkin yang kita pikirkan seperti ini, tapi dari pihak penawar atau penyedia jasa mungkin berpikiran lain dengan metode yang lebih efisien. Saya pikir ini juga mempengaruhi penawaran tadi yang memungkinkan penawaran di bawah 80%. Adapun tantangan terhadap penawaran di bawah 80% yang pasti dari sisi PPK pasti akan ada potensi keterlambatan pekerjaan. Kemudian ada ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, terus ada potensi pekerjaan tidak selesai. Dan kemudian dengan biaya overhead dan keuntungan yang kecil sebenarnya mengganggu pelaksanaan kualitas tadi seperti yang disampaikan Pak Suartono. Memang biaya keuntungan dan overhead saya pikir juga kalau di bawah 10% sangat-sangat mempengaruhi, apalagi kondisi-kondisi sosial di lapangan yang memang cenderung tidak bisa diprediksi, seperti faktor-faktor sosial, dampak dari akibat pelaksanaan yang mengganggu kondisi lingkungan masyarakat, seperti itu yang mengakibatkan biaya overhead dan keuntungan
harus benar-benar dipikirkan untuk bisa mencapai kelancaran pekerjaan. Kemudian peluangnya terhadap kontrak penawaran yang di bawah 80%. Ini ada efisiensi biaya konstruksi, sehingga kalau penawaran di bawah 80% dan memang itu dianggap wajar dan dinyatakan wajar dan memenuhi sesuai yang dipersyaratkan, ini sangat menguntungkan sekali bagi negara karena kita dengan biaya yang lebih efisien kita bisa melaksanakan pekerjaan dengan output dan outcome yang sesuai yang kita syaratkan. Kemudian ada potensi untuk peluang menambah output pekerjaan atau outcome pekerjaan dengan sisa pagu atau sisa lelang yang cukup banyak, sehingga harapannya dengan kita memanfaatkan sisa lelang kita bisa menambah output maupun pekerjaan. Kemudian selain itu, karena selama ini juga ada beberapa kondisi di mana saat ini banyak kegiatan yang memang alokasi anggarannya sangat-sangat terbatas, sehingga dengan adanya sisa tadi bisa berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan lain yang memang mengalami kekurangan anggaran. Nah, ini beberapa pemetaan risiko yang kami buat dengan adanya potensi harga penawaran di bawah 80 tadi. Yang pertama adalah adanya potensi kecelakaan kerja. Ya. Ini dari pihak pengawasan penilaian terhadap SMK 3 di lapangan sesuai dengan RKK yang disusun berkala. Terus kemudian dari BPK juga membentuk Satgas Covid sesuai dengan instruksi Menteri PU nomor 2 2020. Terus kemudian pemasangan rambu, kemudian menerapkan pola prokes yang ketat. Terus kemudian potensi yang kedua adalah kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi. Respon risikonya untuk mengurangi dampak adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat dan baik sesuai dengan standar yang sudah disampaikan di spesifikasi pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah potensi keterlambatan pekerjaan tadi. Ini inovasi modelnya adalah dengan menambah jumlah jam kerja dan peralatan, sehingga dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak tadi, ini ada tidak hanya jadwal pelaksanaan pekerjaan, tapi kita juga harus membuat jadwal produksi, kemudian ada jadwal penyediaan bahan, atau kita membuat target harian untuk bisa mencapai progres yang diharapkan, jangan sampai terjadi keterlambatan. Sehingga ada dibuat yang kita buat namanya action plan untuk mengetahui kapasitas produksi yang harus dipenuhi setiap harinya untuk mencapai target pekerjaan selesai tepat waktu. Kemudian selanjutnya adalah pekerjaan tidak selesai. Ini ada potensi pekerjaan tidak selesai dan terjadi pemutusan kontrak. Hari ini untuk pengendaliannya adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, kemudian dilakukan akselerasi atau penambahan jumlah jam kerja dan peralatan untuk bisa mempercepat pekerjaan, sehingga potensi terjadinya putus kontrak bisa dihindari. Terus kemudian adalah alat berat mengalami kerusakan. Dengan potensi adanya penawaran di bawah 80%, kita juga potensi alat-alat yang ditawarkan adalah alat yang memang di tahun yang cukup lama, sehingga potensi alat berat mengalami kerusakan cukup tinggi. Dan ini perlu dilakukan pemeriksaan peralatan secara berkala, kemudian perlu dilakukan penggantian jika ada peralatan-peralatan yang memang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kemudian yang keenam adalah gangguan sosial dan dari eksternal. Nah, ini perlu dilakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap warga sekitar atau masyarakat yang terdampak untuk menghindari potensi terjadinya keterlambatan akibat adanya gangguan-gangguan dari pihak eksternal. Kemudian pengendalian data pelaksanaan sendiri dari kami pelaksana pekerjaan memang
mulai dari tahap awal pengukuran sampai dengan tahap akhir pekerjaan kami melakukan survei secara detail untuk memonitor progres hasil pekerjaan, karena memang untuk pekerjaan yang dominan galian dan buangan sangat diperlukan monitoring survei secara rutin. Kemudian kita membuat analisa pemetaan atau manajemen risiko untuk mengetahui potensi-potensi yang akan kita hadapi selama masa ini. Kemudian selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi secara berkala, harian, mingguan, dan bulanan. Ini sangat kita lakukan rutin untuk memonitor progres di lapangan dan mengantisipasi terjadinya keterlambatan pekerjaan, dikarenakan memang sepenuhnya pekerjaan ini tergantung dengan kondisi cuaca dan alat. Jika kondisi cuaca mendukung dan alat tidak mendukung, saya pikir juga akan sangat berpotensi terhadap keterlambatan pekerjaan. Nah, kemudian monitoring kesesuaian peralatan dan bahan. Ini secara berkala kami lakukan monitoring secara terus-menerus terhadap produksi galian maupun buangan hasil galian, dengan kami melakukan checking terhadap masing-masing alat yang memang digunakan dalam proses penggalian maupun buangan. Kita lakukan checking dari mulai tempat menggali sampai dengan ke lokasi buangan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah memonitor lokasi disposal atau lokasi buangannya, sehingga kita memastikan bahwa buangan itu sesuai terkontrol jumlah volume dan kapasitas tampungan di disposal area. Kemudian yang tidak kalah penting adalah untuk penawaran di bawah 80%, jaminan yang kami minta adalah jaminan dari bank, sehingga sesuai diatur dalam Permen Perpres 16 untuk jaminan uang muka untuk penawaran di bawah 80% itu adalah sesuai dengan HPS. Nah, ini dalam syarat-syarat khusus kontrak kami juga menyampaikan hal-hal yang memang menjadi concern dan terutama untuk penawaran yang di bawah 80%. Ini kami tidak memberlakukan yang namanya serah terima pekerjaan parsial, sehingga keseluruhan pekerjaan baru bisa diserahkan ketika semuanya sudah memenuhi. Sehingga harapannya tidak ada pekerjaan yang dilakukan tidak dilakukan secara sepotong-sepotong, tapi keseluruhan dilakukan secara frontal bersamaan, sehingga hasil pekerjaan bisa diterimakan sesuai dengan yang sudah kami persyaratkan dalam dokumen spesifikasi. Terus kemudian masa pemeliharaan ini juga kami menjadi bagian penting, karena selama masa pemeliharaan kami meminta penyedia jasa untuk tetap menjaga pekerjaan sesuai dengan hasil pada waktu serah terima pertama, sehingga jaminan kami juga minta jaminan pemeliharaan dari bank untuk benar-benar memastikan bahwa tidak akan ada yang namanya bukan prestasi atas pelaksanaan kontrak pekerjaan. Nah, untuk pengendalian kami juga meminta laporan-laporan mulai dari laporan harian, mingguan, bulanan, terus kemudian berita acara kemajuan prestasi, pengukuran hasil opnam, data quality, dan dokumentasi pekerjaan. Ini yang kami persyaratkan, terutama dalam proses pengajuan termin. Setiap progres yang diajukan, kami minta untuk dokumen bisa dipenuhi sebelum proses pengajuan termin dilakukan. Terus kemudian untuk umur konstruksi ini juga menjadi pertanggungan dari penyedia jasa kurang lebih dalam 5 tahun secara penyerahan akhir. Ini kurang lebih gambaran dari hasil pekerjaan ini yang memang biasanya mindsetnya ketika nilai penawaran di bawah 80 pasti pekerjaan tidak bisa terselesaikan, atau mungkin ada
potensi keterlambatan dan putus kontrak. Nah, ini dari hasil pekerjaan kami bisa selesaikan tepat waktu dengan tidak ada perpanjangan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi. Sehingga ini sangat sehingga untuk penawaran di bawah 80% bukan berarti tidak wajar atau tidak bisa memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen. Ini memang perlu dilakukan evaluasi pada tahap evaluasi kewajaran harga secara detail, terus kemudian pada tahap pelaksanaan memang perlu dilakukan monitoring secara secara ketat. Nah, dari hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa dalam penyusunan HSP, BPK sudah mengacu pada analisa sesuai dengan Permen PUPR nomor 28 2016 dengan standar biaya juga dari pemerintah Kota Semarang. Kemudian ini sangat menjadi perhatian karena lingkup pekerjaan adalah galian dan buangan, sehingga terdapat banyak perbedaan pada penentuan harga sewa alat dan perhitungan koefisien, sehingga penawaran berpotensi kurang dari 80% sangat besar. Kemudian kegiatan masuk dalam kategori klasifikasi menengah, sehingga metode tidak menggugurkan dalam proses standar sesuai SMPI nomor 22 tahun 2020. Tidak adanya pembatasan tahun alat mengakibatkan selisih harga yang cukup besar antara HPS dan penawaran. Dalam proses evaluasi sulit dilakukan pembuktian terkait dengan kondisi dan legalitas alat yang ditawarkan oleh penyedia. Hanya kebenaran surat sewa dan bukti kepemilikan. Tidak dilakukan klasifikasi secara fisik peralatan sesuai SMPI PUPR nomor 22 tahun 2020. Terus kemudian diperlukan pengawasan dan pengendalian yang ketat untuk mencapai hasil pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan sesuai dengan spesifikasi. Saya pikir ini juga kami sharing dari hasil pengalaman kami untuk melaksanakan pekerjaan yang penawarannya kurang dari 80%, dan memang kami juga beranggapan bukan berarti penawaran yang di bawah 80% tidak bisa terselesaikan memenuhi sesuai dengan spesifikasi atau yang sudah dipersyaratkan dalam dokumen kontrak. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.